Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya siswa-siswi Ustadzah hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas pembahasan materi terakhir di tema 4, yaitu tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Adapun landasan spiritual dalam mempelajari materi kali ini adalah surat Ar-Rum ayat 41, di mana Allah berfirman, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kita tahu bahwa hewan dan tumbuhan bermanfaat bagi manusia. Adanya hewan dan tumbuhan memiliki peran antara lain sebagai sumber ilmu pengetahuan, bermanfaat untuk sumber pangan dan obat-obatan, serta menjaga keseimbangan lingkungan dan alam sekitar. Oleh karena itu, setiap orang perlu melakukan upaya pelestarian. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan perlu dilakukan agar hewan dan tumbuhan tidak punah. Kewajiban manusia untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup agar senantiasa memperoleh manfaatnya. Adapun upaya pelestarian bagi tumbuhan dapat dilakukan dengan yang pertama, kebun koleksi. Biasanya hanya untuk tumbuhan yang berbibit unggul. Kemudian kebun plasma nutfah, yaitu substansi pembawa sifat keturunan. Kemudian kebun batoni atau kebun raya. Adapun contoh kebun koleksi seperti koleksi mangga di Cukur Gondang, koleksi apel di Paseh, dan koleksi kelapa di Buni. Sedangkan contoh kebun plasma nutfah merupakan kebun koleksi dengan cakupan lebih luas, yaitu plasma nutfah, bibit tradisional, dan kerabat lainnya. Misalnya kebun plasma nutfah di Lipi Cibinong, ada buah-buahan, temu-temuan, talas, dan suwak. Dan kebun raya atau kebun botani adalah kebun raya merupakan tempat pengumpulan tumbuh-tumbuhan dari asal yang berlainan untuk tujuan konservasi, ilmu pengetahuan, dan rekreasi. Biasanya mengutamakan tumbuhan asli Indonesia yang belum dapat dikembangkan dan dibudidayakan. Misalnya kebun raya Bogor dan kebun raya Cibodas di Jawa Barat, kebun raya Purwodadi di Jawa Timur, serta kebun raya Eka Karya di Bali. Untuk pelestarian hewan sendiri dapat dilakukan dengan yang pertama, menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan. Kemudian mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. Memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok, membuat undang-undang perburuan, serta menindak tegas bagi pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Tujuannya agar orang jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan atau tumbuhan. Selain itu, adanya peraturan juga dapat mengurangi jumlah hutan yang harus ditebang dengan menerapkan sistem tebang pilih tanaman dan reboisasi sehingga tumbuhan langka tetap dapat dilestarikan. Yang kedua, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran dibuat untuk menyelamatkan hewan langka yang sudah terancam punah. Penangkaran juga dikhususkan untuk upaya pemulihan hewan langka yang mengalami luka-luka atau trauma lingkungan. Selain itu, untuk tumbuhan langka juga diperlukan perbanyakan dengan cara melakukan budidaya agar tidak cepat punah. Dan yang ketiga, perlindungan hewan tumbuhan langka secara ex situ dan in situ. Perlindungan bagi hewan maupun tumbuhan yang terancam punah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perlindungan dalam habitat aslinya atau perlindungan in situ, dan perlindungan di luar habitat aslinya atau perlindungan ex situ. Perlindungan in situ antara lain hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional, dan cagar alam.
Perlindungan ex situ antara lain berupa kebun raya, kebun binatang, dan taman safari, serta herbarium yang dibangun untuk menyimpan sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang telah mati untuk diawetkan. Nah, anak-anak kelas 4 yang Ustazah banggakan, alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran IPA tema 4. Semoga dengan materi yang telah kalian dapatkan bisa menambah rasa syukur kita serta menjaga makhluk ciptaan Allah dengan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.